Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Revolusi Amerika. Sel, kamu lagi ngapain? Oh, aku lagi ngerjain yang sejarah nih. Oh iya, btw kamu ngerti gak sih yang bagian Revolusi Amerika? Oh, aku ngerti sih ya. Cuman aku takut kamu gak ngerti sama penjelasan aku. Kita nonton bareng-bareng aja yuk. Boleh? Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi dulu. Apa sih arti revolusi itu? Kalian penasaran kan? Pengertian revolusi. Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan secara mendasar yang dilakukan dengan tindakan kekerasan. Terjadinya revolusi tidak selalu memberikan dampak buruk kok. Justru, hal ini bisa mengubah sejarah di negara tersebut dan negara lain. Terus, gimana ya perjalanan cerita dari revolusi Amerika ini? Daripada makin penasaran, langsung saja simak pembahasan revolusi kali ini ya. Latar belakang revolusi Amerika. Ternyata, kedatangan Christopher Columbus ke Kepulauan Bahama memberikan dampak bagi banyaknya masyarakat Eropa untuk berkunjung ke daerah tersebut dan membentuk kelompok-kelompok baru. Tapi, pada perjalanannya terjadi bentrokan karena perebutan kekuasaan pada koloni-koloni tersebut. Terjadinya revolusi tentu ada hal yang mendasarinya. Terkait dengan revolusi Amerika, ada beberapa hal nih yang jadi penyebabnya apa saja. Yang pertama, terjadinya Perang 7 Tahun. Pada masa itu, wilayah koloni terbagi menjadi dua kekuasaan yang dipegang oleh Inggris dan Prancis. Inggris memegang kekuasaan di sepanjang pantai timur Amerika, sementara Prancis memegang kekuasaan dari pantai selatan sepanjang sungai Mississippi hingga ke Kanada. Namun, Inggris ternyata masih saja membuat pergerakan untuk memperluas tanah jajahan mereka, yang kemudian melanggar batas jajahan Prancis. Inilah yang dianggap sebagai besar sejarawan sebagai pemicu dari tegangnya hubungan Prancis dengan Inggris. Panasnya hubungan tersebut memicu terjadinya perang selama 7 tahun, yaitu tahun 1756 sampai 1763. Pada saat itu, Inggris berhasil memenangkan peperangan yang kemudian dibuatlah Perjanjian Perdamaian Paris. Isi perjanjian ini menguatkan dominasi Inggris di kawasan Amerika Utara. Yang kedua, ada penetapan berbagai pajak. Dampak dari Perang 7 Tahun ternyata berbuntut panjang loh. Setelah terjadinya perang, Inggris mengalami kekosongan kas negara. Untuk bisa mengatasinya, akhirnya Inggris memaksa rakyat Amerika untuk menanggung kerugian tersebut dan menetapkan pajak yang tinggi. Adapun berbagai macam pajak yang ditetapkan, seperti Townshend Act atau Undang-Undang, Sugar Act, yang terakhir ada Currency Act. Akibat dari penetapan pajak-pajak tersebut, kaum kolonis meminta agar parlemen Inggris menarik kembali undang-undang tersebut. Namun, tentu saja Inggris tidak menggubris hal itu. Hingga akhirnya rakyat Basem dan New York menolak untuk membeli semua hasil produksi Inggris. Tapi Inggris justru mengeluarkan undang-undang baru sehingga memecah perang kemerdekaan Amerika di tahun 1774. Munculnya pemahaman kebebasan di dunia politik. Adanya koloni Inggris di Amerika memberikan tekanan kepada rakyat Amerika baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Hingga akhirnya kaum koloni menyatakan kalau mereka itu manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Nah, paham kebangsaan ini bertentangan sekali dengan pemerintah Inggris, di mana mereka menganggap jika daerah koloni itu adalah jajahannya. Berdasarkan Perjanjian Paris tahun 1763, pemerintahan Inggris berhak untuk memperketat kebebasan para koloni. Yang keempat, ada penolakan kaum koloni terhadap berbagai tindakan monopoli perdagangan. Selain perihal politik, nyatanya kaum koloni juga menganut paham kebebasan dalam perihal perdagangan. Sebaliknya, pemerintahan Inggris justru mewajibkan para kaum koloni untuk menjual hasil buminya hanya kepada Inggris. Selain itu, mereka juga mewajibkan untuk membeli barang-barang industri hanya dari negara induk saja. Untuk itulah, kaum koloni menghendaki adanya kebebasan dagang, serta menentang tindakan monopoli Inggris. Terjadinya peristiwa The Boston Tea Party. Karena adanya banyak penolakan, Inggris akhirnya mencabut pajak yang dikenakan pada kaum koloni, kecuali pajak teh. Mereka tidak mau melepaskan pendapatan pajak dari hampir 1,2 juta pon teh yang diminum para kolonis setiap tahunnya. Sebagai bentuk protes, para kaum koloni memboikot teh yang dijual oleh British East India Company dan menyelundupkan teh Belanda, sehingga perusahaan tersebut harus mengalami kebangkrutan.
Sekitar 342 peti teh dibuang ke laut dan peristiwa ini dikenal dengan istilah Boston Tea Party. Tentu saja hal ini menyebabkan kemarahan dari pihak Inggris hingga mereka melakukan penuntutan dengan diterbitkannya Service Act atau lebih dikenal dengan Inalienable Act. Kemerdekaan dan Revolusi Amerika. Tentu saja para koloni tidak tinggal diam. Perwakilan delegasi bertemu di Philadelphia pada bulan September 1774 untuk menyuarakan keluhan mereka terhadap kerajaan Inggris dengan mengeluarkan deklarasi hak dan keluhan. 3. Kongres Kontinental pertama ini tidak sampai menuntut kemerdekaan. Hanya saja mereka mengancam adanya perpajakan tanpa perwakilan serta mempertahankan tentara Inggris di koloni tanpa persetujuan mereka. Pada pembahasan materi Revolusi Amerika, dijelaskan kalau bentrokan tidak bisa terhindarkan sehingga terjadi perpecahan perang. Pada malam tanggal 18 April 1775, ratusan tentara Inggris berbaris dari Boston ke dekat Concord untuk menyita persenjataan. Paul Revere dan pengendara lainnya membunyikan alarm dan milisi kolonial mulai bergerak untuk mencegat rekor pada tanggal 19 April. Milisi lokal bentrok dengan tentara Inggris dalam pertempuran Lexington dan Concord di Massachusetts. Inilah yang menandai dimulainya Perang Revolusi. Kemudian diadakan Kongres Kontinental pada 10 Mei 1775 di Philadelphia, di mana ada deklarasi tambahan yaitu Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson untuk membentuk tentara kontinental dengan dipimpin oleh George Washington. Pada 17 Juni terjadi pertempuran Bukti Bunker yang berakhir dengan kemenangan Inggris. Berlangsungnya Perang Revolusi pada tahun 1775, mayoritas penjajah berkembang untuk mendukung kemerdekaan dari Inggris. Lalu diadakan kongres yang dihadiri oleh wakil koloni dari 13 negara bagian. Mereka adalah perwakilan dari Delaware, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, North Carolina, South Carolina, New Hampshire, New York, dan Rhode Island. Saat mereka belum membicarakan kemerdekaan, Amerika baru menyatakan sikap tidak mengakui lagi wewenang perlawanan Inggris. Tapi hal itu berubah di tahun 1776 ketika orang-orang Amerika membaca buku berjudul Common Sense yang ditulis oleh Thomas Paine. Lalu diadakanlah kongres ketiga di mana mereka merancang deklarasi yang disebut Declaration of the Independence. Deklarasi tersebut disusun oleh Benjamin Franklin, John Adams, dan Thomas Jefferson. Pada tanggal 4 Juli 1776 menjadi hari bersejarah bagi Amerika, yakni momen deklarasi dibacakan di lapangan State House yang kemudian dijadikan hari kemerdekaan Amerika dan George Washington menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Berakhirnya Revolusi Amerika. Ternyata Revolusi Amerika tak berhenti sampai di situ saja. Karena adanya deklarasi kemerdekaan Amerika, Inggris tentu saja menolak hal tersebut dan terjadi Perang Kemerdekaan Amerika. Karena Amerika mendapat bantuan dari Prancis dan Spanyol, mereka berhasil memenangkan peperangan tersebut. Tanggal 3 September 1783 ditandatanganilah Perjanjian Paris, yang intinya Inggris harus mengakui kemerdekaan Amerika Serikat dengan syarat Kanada tetap di bawah pemerintahan Inggris. Hal inilah yang mengakhiri Revolusi Amerika setelah 8 tahun lamanya. Semenjak saat itu masyarakat Amerika menginginkan bentuk pemerintahan baru. Mereka tidak mau memiliki kepala negara dari seorang raja dan ingin pemerintahan diatur oleh rakyat Amerika sendiri. Itulah tadi penjelasan tentang Revolusi Amerika yang ternyata berdampak bagi seluruh dunia. Oh, jadi gitu ya, Sel. Makasih ya, gara-gara kamu aku jadi ngerti nih sama Revolusi Amerika. Oke, syukur deh kalau kamu lebih ngerti. Yaudah deh, aku mau ngerjain dulu tugasnya ya. Oke, dadah. Nah, itu tadi video penjelasan tentang Revolusi Amerika. Semoga kalian semua mengerti tentang apa yang sudah disampaikan oleh kita semua. Terima kasih ya sudah menonton dan menyimak video ini. Dadah!